Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, dimanapun kita berada saat ini, kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, karena kami masih merasakan berkat-Mu, di mana kami beroleh kesehatan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikan hikmat-Mu bagi kami, agar firman-Mu leluasa bekerja dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan di pagi hari ini merupakan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan para muridnya tentang begitu pentingnya arti suatu kesetiaan dalam menunaikan tugas panggilan sebagai hamba Tuhan. Dalam tugas panggilan, Yesus mengingatkan para muridnya agar selalu waspada terhadap pengajar-pengajar sesat yang akan mempengaruhi kesetiaan mereka dalam menunaikan tugas pemberitaan Injil sampai ke ujung dunia. Kesetiaan dalam tugas pemberitaan Injil menjadi hal utama yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam kehidupannya. Seorang hamba Tuhan tidak boleh berbantah walaupun kesulitan menghadap hidupnya. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bersungut-sungut walaupun banyak kerikil-kerikil tajam yang harus dilalui dalam tugas pemberitaan tersebut. Sesulit apapun rintangan yang harus dihadapi, seorang hamba Tuhan harus memiliki komitmen teguh dalam pemberitaan Injil dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, suatu khotbah yang hidup, saudara-saudara menyapa dan mengingatkan kita selaku orang percaya, agar dalam kehidupan kita tetap setia dalam tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang percaya harus setia melaksanakan tugas panggilan itu sesuai dengan tugas yang diberikan Tuhan. Memberitakan Injil kepada semua orang melalui tingkah laku dan perbuatan nyata. Segala tingkah laku dan perbuatan harus memiliki arti yang berharga kepada semua orang. Melalui perkataan dan perbuatan kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini, orang percaya harus berani bersaksi tentang Kristus di dalam hidupnya. Orang percaya tidak boleh takut atau tidak boleh malu untuk menyaksikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Kesaksian tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah inti pemberitaan Injil yang harus diberitakan di setiap langkah kehidupan kita. Bukanlah hal yang mudah menyaksikan Yesus dalam dunia yang fana ini. Namun, di tengah ketidakmampuan kita, ada Roh Kudus yang membantu kita, sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk menjawab, Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita. Ada hikmat Tuhan
yang diberikan bagi kita, Roh Kudus yang berkata-kata di dalam kita. Oleh karena itu, orang percaya harus berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Orang percaya harus berdoa memohon belas kasihan Tuhan, memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dalam setiap langkah kehidupannya. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, orang percaya harus benar-benar mengandalkan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Ingat saudara, konsekuensi menjadi orang Kristen adalah harus siap memikul salib. Salib adalah simbol penderitaan dan kesengsaraan yang harus dilalui orang percaya dalam kehidupannya. Tetapi jangan takut dan jangan khawatir. Jikalau Tuhan bersamamu, maka engkau akan dimampukan memikul salib tersebut. Oleh karena itu, selalulah berdoa kepada Tuhan. Jangan andalkan akal, pikiran, dan kekuatanmu, seperti yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5. Tetapi andalkanlah kasih Tuhan di setiap langkah hidupmu, maka engkau akan dimenangkan oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami, agar kami berani untuk setia dalam menghadapi setiap tantangan dan berani hidup menjadi saksi-Mu bagi di dunia ini. Bapa di dalam surga, berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini, dan berkati segala pekerjaan tangan kami, karena itu jalan-Mu untuk memberkati kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, Engkaulah senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu apabila ada yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit dan di rumahnya. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan yang sempurna buat mereka, lewat makanan, obat, dan minuman yang mereka konsumsi, agar menjadi kesembuhan ya Tuhan. Yang memiliki pergumulan hidup, Engkaulah yang menopang mereka Tuhan, menguatkan iman mereka, agar mereka boleh mengalahkan segala pergumulan itu, hanya dengan mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Inilah doa dan harapan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.